Selamat datang kembali di channel Robinstad. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita menyusun referensi atau daftar pustaka di dalam tulisan kita. Sebelum lebih lanjut terkait dengan materi hari ini, silakan para sahabat untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari metode-metode statistik yang akan kami sajikan. Nah, ketika seorang penulis menuliskan artikelnya, sering sekali ketika menuliskan referensinya itu terkadang ada yang tertinggal di dalam menaruh di daftar pustaka, atau sebaliknya kadang-kadang di daftar pustaka ada tetapi di draftnya tidak ada, sehingga kita perlu mengaturnya ya, bagaimana mengatur untuk membuat secara otomatis. Misalkan kita akan mensitasi buku dan jurnal. Jadi ini ada contoh jurnal yang akan kita sitasi dan buku yang akan kita sitasi. Nah, yang pertama adalah kita coba mensitasi jurnal. Jadi di dalam mensitasi pada umumnya kita bisa membuat dari bawaan Word, ataupun nanti bisa gunakan aplikasi yang sekarang misalkan seperti Mendeley, EndNote, ataupun Zotero gitu ya. Misalkan kita yang dari Word saja, reference ya, klik reference, kemudian kita pilih di sini insert citation. Ya, misalkan kita tadi mau menjadi tentang hubungan kemiskinan dengan IPM adalah hubungannya negatif. Nah, ini senada misalkan dengan penelitian dari si Coming dan Harsli misalnya. Nah, ini mau kita buat citasinya dari jurnal ini. Nah, dari sini tinggal kita copy saja nanti hal-hal yang diperlukan. Insert new source. Nah, di sini pilih yang jurnal. Nah, kita copy ininya, judulnya, learning, kemudian dalam klasifikasi kemiskinan, misalnya seperti ini. Ini kemudian autornya. Nah, pemisah antar autor itu biasanya titik koma. Jadi ini kalau 2 autor atau 3 autor, nanti usahakan pemisahnya adalah titik koma. Di sini pilih titik koma, kemudian nama jurnal, kemudian tahunnya 2021, ini halamannya, tahunnya 2021, kemudian halamannya kita kopikan seperti ini, halamannya 51 sampai 56. Kemudian kalau mau ditambah informasinya bisa ditambah apa saja ya, websitenya dan segala macam. Nanti cuman yang paling penting biasanya nomor jurnal, nomornya dan volumenya. Jadi volume 2 nomor 1. Nah, seperti ini. Oke kan. Nah, dia udah langsung. Tapi kalau misalkan kita hanya butuh tahunnya saja, ya kita hanya butuh tahunnya saja, tinggal kita edit ya, karena dia udah di depan di sini. Nah, seperti ini. Tapi misalkan kita mau nulis dia di belakang ya, misalkan kita tanpa misalkan kita mau nulisnya ini dalam bentuk langsung, ininya tidak dipakai ya, hubungan adalah negatif. Nah, ini kita buang, langsung kita insert citationnya langsung seperti ini. Tapi kalau di depan ada namanya di depan, ini berarti tinggal tahunnya saja. Nah, bagaimana dengan misal kita mau di buku? Ya sama saja, kita pilih add new source, kita pilih di buku. Ya, nanti kalau ada book section atau proceeding ya sesuaikan saja. Ini misalkan bukunya buku si misalkan buku Miller. Ya, ini adalah maximum likelihood ya, metode maximum likelihood and inference. Nah, di sini and inference, ini masih yang tadi, kita copy and inference, kemudian di sini di judulnya ada lagi tambahannya with example ya, with example. Nah, oke, kemudian tahunnya dia tahun penerbit penulisnya dulu Russell B. Miller, kemudian tahunnya dia 2011 ya, 2011 ini, kemudian publishernya ini
kemudian kotanya adalah ini United Kingdom. Nah, tinggal ini tinggal copy ini kita. Nah, sudah oke ya. Jadi kalau dia di belakang, kalau dia di depan, kita mau tulis Miller. Nah, nanti tinggal tulis dia di sini. Nah, tinggal kita tulis tahunnya saja, edit citation. Oke, sudah. Nah, nanti ketika kita membuat reference semuanya sudah seperti ini, ya tinggal kita tulis di sini biografi. Nah, mau dia misalkan dia bentuknya seperti ini atau tulisannya reference atau biografi. Nah, ini namanya formatnya adalah format apa. Tapi terkadang beberapa jurnal juga formatnya bukan apa, tapi formatnya dia kayak di sini nggak sebut nama, jadi cuman angka-angka saja nanti berurutan. Kalau ini kan berdasarkan urutan angka pertama abjad penulis ya. Tapi kalau berdasarkan yang pertama disebutkan itu namanya formatnya IEE. Nah, kalau kita klik formatnya IEE, nah dia cuma angka saja. Nanti dia berurut dari yang huruf P dulu baru huruf R. Gitu ya. Ini kalau kita secara manual. Tapi kadang kalau kita sudah bacanya, kemudian kita tidak mau repot tadi bolak-balik, kita bisa memanfaatkan Google Scholar. Jadi kalau misalkan ini udah terindeks Google Scholar, misalkan kita mau si jurnal ini ya, apakah jurnal ini sudah ada di Google Scholar atau tidak gitu. Nah, tinggal kita copy saja ya. Ini kita copy saja, kita cari di Google Scholar. Google Scholar. Nah, di sini nah kita cari aja dia. Ada nggak dia sesuai dengan penulisnya. Nah, ini penulisnya misalnya ini ya. Nah, nanti kita tinggal ini ya penulisnya. Nah, ini tinggal ini aja, tinggal kita buat kutip. Nah, kita kutip dia. Nah, udah ada namanya. Nah, dia bentuknya mau bentuk ini atau bentuk tergantung. Misalnya kita pakai format apa misalnya. Nah, tinggal kita copy saja. Kita copy, baru nanti kita buat yang di sininya. Tinggal kita buat insert. Nah, add source. Nanti tinggal kita copy, kita pisah-pisahkan saja dia. Oh, ini nama jurnalnya, ambil nama jurnal, ya kan? Tadi merupakan artikel ya, nama jurnal. Kemudian ini nama halaman. Nah, gitu. Halamannya. Kemudian ini nomor ininya, apa namanya, number dan nomor volumenya tadi ya, volume sama nomor isunya ya, isu dan nomor volume. Nah, 21 ya. Kemudian nama penulisnya. Nah, ini perhatikan bahwa ketika nanti ditaruh di sini dia udah dibalik ya. Cuman nanti pemisahnya jangan ini, jangan titik jangan koma tapi titik koma. Nanti kalau ini dibaca masih satu nama ya, n-nya tinggal dibuang. Nah, kemudian tinggal tahunnya. Jadi kita nggak bolak-balik lihat jurnalnya gitu ya, nggak bolak-balik. Nah, sudah jadi seperti itu ya, sama. Oke, ini kalau kita mau pakai format apa, dia ada tertulis nanti namanya. Nah, gitu ya, sama dengan yang ini jadinya. Nah, kalau misalkan bukunya juga seperti itu, jadi bukunya kita copy saja judulnya, kita cari di Google Scholar. Kita cari di Google Scholar. Ya, di sini Ctrl A, Ctrl V. Oke, ini nanti kita cari yang sesuai dengan penulisnya ya. Nah, ini tadi dia, ya kan? Nah, ini tinggal kita copy saja, kutip. Nah, kita kutip tadi ini formatnya apa misalnya. Nah, tinggal kita copy. Nah, seperti itu ya, tinggal kita copy, berarti kita masukkan lagi insert ini source. Nah, bentuknya adalah buku. Nah, tinggal kita pisah-pisahkan nanti di sini ya. Ini si penerbitnya. Nah, kemudian tadi ini judul bukunya. Kemudian tadi tahun terbitnya. Kemudian ini penulisnya. Oke, tinggal kotanya nanti kita cari ya di bukunya seperti itu. Nah, itu cara kita membuat nanti kalau kita mau memperbarui ini ya reference-nya, ya tinggal kita enter saja gitu ya, kita perbarui. Jadi nanti kita perbarui di sini ya, kita buang lagi ya misalkan. Oke, nah kita mau bentuk